Beliau ini adalah kakaknya Cing Abdel. Kok bisa adanya narkoba? Lu kemana? Gue yakin kita semua pernah duduk di depan monitor, menonton seorang komika berbicara di atas panggung, lalu tiba-tiba kalian menepuk jidat dan membatin. Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Kok dia kepikiran ya? Itu bukan sihir, itu bukan pakai susuk, dan itu jelas bukan karena mereka kurang kerjaan. Itu adalah tanda-tanda kecerdasan level dewa yang dibungkus dengan jaket kulit dan keresahan hidup. Selamat datang di bedah anatomi otak para komedian. Hari ini, kita akan membongkar kenapa orang-orang yang kerjanya ditertawakan ini sebenarnya adalah manusia-manusia paling cerdas yang pernah berjalan di muka bumi. Mari kita luruskan satu hal. Tidak semua orang pintar itu lucu, tapi hampir semua orang lucu itu pintar. Kita semua punya teman yang jenius di kantor. Dia bisa menghitung integral lipat 3 sambil kayang, atau hafal seluruh pasal Undang-Undang Dasar. Tapi begitu dia mencoba melucu di grup WhatsApp, suasananya langsung sepi, seolah-olah baru saja ada malaikat maut lewat. Kenapa? Karena kepintaran akademis itu linier. Dia satu arah, kaku, dan punya aturan main yang jelas. Komedian, mereka tidak main di jalur itu. Mereka menggunakan jenis kecerdasan yang berbeda. Kalau otak orang biasa itu seperti jalan tol yang lurus dan membosankan, otak komedian itu seperti gang sempit di Jakarta. Berliku, banyak tikungan tajam, penuh kejutan, dan entah bagaimana selalu sampai ke tujuan dengan cara yang tak terduga. But he loves you. Seorang stand-up komedian adalah detektif part-time yang tidak dibayar negara. Mereka memiliki radar yang sangat sensitif terhadap hal-hal remeh yang kita abaikan. Kita melihat tukang parkir hanya sebagai orang yang membantu kita keluar dari celah sempit. Komedian melihat tukang parkir sebagai filosof jalanan yang menguasai ruang dan waktu, yang bisa menghilang saat kita datang dan muncul secara gaib saat mesin mobil menyala. Lu taruh rahasia negara ini di buku 200 tahun lagi juga gak kebongkar, percaya sama gua? Gak ada yang mau baca, gak ada yang mau baca. Kemampuan observasi ini membutuhkan kerja otak yang berat. Mereka harus memindai lingkungan, menangkap anomali, lalu menyimpannya dalam gudang memori untuk diolah menjadi premis. Ini adalah bentuk high-level cognitive processing. Mereka tidak cuma melihat dunia, mereka menguliti dunia sampai ke bagian yang paling konyol. If there's one nation in the world that has no right to complain about immigration, it's Great Britain. Orang biasa melihat pisang sebagai buah. Komedian melihat pisang sebagai alat pembunuh massal dalam kartun atau metafora untuk kegagalan maskulinitas. Kecerdasan mereka terletak pada kemampuan menghubungkan dua hal yang sama sekali tidak nyambung menjadi satu kesatuan yang logis namun absurd. Dibutuhkan IQ yang tinggi untuk membangun jembatan logika antara cara kerja sistem pemerintahan dengan cara kerja emak-emak saat nawar harga cabai di pasar. Saat jembatan itu terbentuk dan kita tertawa, sebenarnya otak kita sedang memberikan validasi bahwa, gila, hubungannya masuk akal juga ya. Pernah dengar istilah timing dalam komedi? Itu sebenarnya adalah kalkulasi matematika yang terjadi dalam milidetik. What happened to the 11th? I didn't get to live that one. Seorang komika harus membaca energi penonton, mengukur volume tawa dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom kata-kata berikutnya. Jika terlalu cepat, tawa sebelumnya terpotong. Jika terlalu lambat, momentumnya hilang. Orang bisa jadi satpam SD negeri, kebanyakan rumahnya karena di belakang SD, ya kan? Kalau enggak suami ibu kantin. Ini seperti menjadi pilot pesawat tempur tapi senjatanya adalah kata-kata. Mereka harus menyesuaikan diksi, nada bicara dan ekspresi wajah dalam waktu yang sangat singkat. Kalau mereka tidak pintar, mereka akan blank di atas panggung dan berubah menjadi patung pancoran yang berkeringat dingin. Komedian yang cerdas tahu bahwa kata kucing dan beruk mentawai punya efek komedi yang berbeda. Meskipun sama-sama hewan, mereka adalah kurator kata yang sangat teliti. Mereka tahu kata mana yang terdengar lebih renyah di telinga, kata mana yang punya rima yang pas untuk menutup sebuah cerita. Mereka tidak hanya bicara, mereka sedang menyusun komposisi musik menggunakan frekuensi suara manusia. Memilih diksi yang lucu tapi tetap masuk akal adalah pekerjaan intelektual yang melelahkan.
Itulah kenapa banyak komedian sebenarnya adalah penulis yang hebat. Meski kadang penampilan mereka lebih mirip orang yang baru bangun tidur dan lupa mandi. Terakhir, yang membuat mereka begitu peka adalah karena mereka biasanya punya luka atau keresahan. Kecerdasan emosional, EQ mereka sangat tinggi, sehingga mereka bisa merasakan ketidakadilan atau keanehan sosial lebih tajam dari orang biasa. Mereka mengambil rasa sakit, kegagalan, dan rasa malu, lalu mengolahnya di laboratorium otak mereka menjadi sesuatu yang bisa kita tertawakan bersama. Itu adalah bentuk tertinggi dari alkimia mental, mengubah sampah menjadi emas, mengubah duka menjadi tawa. Jadi, lain kali kalau kalian melihat seorang komika berdiri di panggung dengan baju yang mungkin belum disetrika, jangan remehkan mereka. Di balik lelucon tentang kentut atau mantan, ada proses berpikir yang lebih rumit daripada coding komputer atau operasi jantung. Mereka adalah orang-orang paling sadar di ruangan itu. If you don't mind me asking, what is your condition? Just severe arthritis? Logan, this bitch, dude. Mereka adalah penjaga kewarasan kita. Karena di dunia yang sudah gila ini, hanya orang-orang yang sangat pintar yang bisa membuat kegilaan itu menjadi masuk akal melalui tawa. Like, are you oil money or proxy war? What? Ingat, tertawa itu gratis. Tapi proses di balik satu tawa itu, harganya adalah kecerdasan yang tak ternilai. Apakah Anda setuju kalau orang lucu itu sudah pasti pintar? Atau Anda punya teman yang lucu tapi, ya sudah, lucu saja? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman Anda yang merasa pintar tapi nggak lucu-lucu amat. Yang bukan bapak ini. Bukan bapak.